Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 29 Mei 2020. Wow, sudah mendekati bulan Juni ya. Apa kabar kekasih Tuhan? Masih tetap semangat untuk bekerja, sekolah dan juga beribadah dari rumah ya. Ya, tetap jaga kondisi masing-masing, tetap terapkan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Pagi hari ini kembali mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Pendeta Zakaria dari GPIA Glory to Glory. Selamat pagi Pak Zakaria. Selamat pagi Wahyu dan semua pendengar Radio Sanggakala dimanapun berada. Kekasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dari pagi sudah di sini Pak. Ya, puji Tuhan. Gak kena PSBB Pak ya? Masih ke Surabaya. Tadi keluar tol Waru, masuk Cito, puji Tuhan, lancar saja. Tidak di screening begitu? Nggak ada ya. Hari ini bebas los. Emang biasanya nggak bebas? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu, makanya saya tanya. Oke. Hari-hari ini kan ibadah dari rumah nih. Bagaimana dengan GPIA Glory to Glory? Ya, saya kira semua gereja melakukan apa yang menjadi aturan untuk mengadakan ibadah secara online. Ya, jadi Glory to Glory juga. Glory to Glory dari tanggal 26 Maret. 26 Maret sampai hari ini ibadah online. Puji Tuhan. Ibadah online. Ya. Memang rasanya gimana Pak? Beda ya? Awal-awal ya kita enggak biasa ya, terutama saya. Kenapa? Nggak ngomong sendiri, nggak ada orang gitu di depannya. Iya, jadi enggak ada interaksi gitu ya. Saya tipe orang yang kalau suka berinteraksi. Iya, berinteraksi. Kalau bincang pagi memang tidak kelihatan pendengarnya, tapi paling tidak ada Wahyu. Harusnya ibu dulu turun di depan, Mbak. Kalau ibu dulu di depan kan, ada yang ini. Iya, jadi masih bisa kelihatan lah, masih bisa ya. Tapi kalau enggak ada sama sekali kan kita bingung ini. Ngomong sama siapa saya ini? Tapi mungkin yang lain enggak ya, yang lain enggak. Itu ya pendeta desa kan begitu. Desa rasa kota. Oke, baik. Kekasih Tuhan, memang kita harus siap-siap untuk yang namanya new normal ya, normal yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin yang nggak biasa tapi harus dilakukan ya demi kebaikan bersama. Ya, betul. Jadi ini di atas normal. Di atas normal ya. Dan memang ini mungkin sudah menjadi zamannya keharusan ya. Keharusan. Tinggal persoalannya adalah kita mau mematuhi atau enggak, mentaati atau enggak, gitu ya. Okay. Karena enggak mudah juga loh untuk mentaati, mematuhi semua protokoler gitu ya. Jadi ya, tapi bersyukurlah kita punya Roh Allah. Amin. Ya, karena Roh Allah katakan bahwa sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Gitu. Dan itu sungguh-sungguh sudah cukup Pak ya. Ya, tentunya selama pribadi orang itu mau dipimpin roh, ya mau dipimpin Roh Kudus, pasti ada ketertiban. Ya. Nah, di luar itu ya memang sulit. Daging ini kan kuat ya. Maunya yang yang menentang firman Tuhan justru itu yang dilakukan ya. Biasanya begitu. Paulus bilang kan ini apa yang aku tidak suka malah aku perbuat gitu ya. Gitu. Oke, pagi hari ini Pak Zakaria tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan. Berbicara tentang Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Pentakosta ya. Pentakosta kehidupan yang berubah. Ini besok ya, hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi berkat bagi pendengar semua bahwa Pentakosta itu sesungguhnya harus seperti apa gitu ya. Apa sekedar seremonial tiap tahun kita merayakan
pencurahan Roh Kudus. Sungkan Mbak, kita orang Kristen masa nggak merayakan Pentakosta gitu ya? Nah, kan begitu tuh ya. Jadi sungkan gitu ya. Bukan sungkan pada hal yang penting ya. Baik, sebelum kita belajar Pentakosta untuk zaman sekarang, kita bicara dulu Pentakosta yang akan kita peringati itu dari kisah aslinya, Mbak. Ya, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mungkin saya bisa baca mungkin ya. Silakan, Mbak. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini peristiwa Pentakosta yang pertama kali terjadi. Ya, Alkitab mencatat di loteng atas Yerusalem. Ya, di situ berkumpul 120 murid Yesus. Nah, kalau saya baca dari ayat 1 sampai ayat 4, maka saya temukan bahwa ada 3 hal yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Ya, Alkitab mencatat ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah seperti nyala api, dan berbicara bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang awalnya murid-murid ini tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, tidak pernah pahami, tapi itu terjadi. Nah, jadi kalau saya baca di Kisah Rasul 2 ini, itu yang terjadi pada awal pencurahan Roh Kudus di loteng atas Yerusalem. Nah, kalau saya perhatikan bahwa yang terjadi, 3 hal yang terjadi itu hanya sebagian dari manifestasinya Roh Kudus. Ya, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka kehadiran dari Roh Kudus itu terlihat. Ya, jadi atau kelihatan. Perlu digaris bawah tebal, sebagian ya. Sebagian. Ya, jadi tidak bisa kalau enggak begini berarti enggak penuh Roh Kudus ya. Betul. Jadi manifestasinya itu bermacam-macam. Bisa dilihatnya itu. Ada yang tumbang-tumbang gitu ya. Ada yang holy laughter, tertawa kudus, orang bilang gitu. Karena tertawa itu kan gambaran dari sukacita, gambaran dari kegembiraan gitu ya. Ada yang menangis gitu ya. Ada banyak hal lah. Banyak hal yang bisa Roh Kudus lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti itu. Pak, di zaman rasul-rasul ini terjadi hal-hal yang mereka sendiri nggak ngerti ya. Nah, zaman sekarang ini ada banyak orang yang tadi ya, sekali lagi kita sepakat bahwa tanda-tanda tadi itu sebagian dari manifestasi Roh Kudus. Betul. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Pak, saya nggak pernah tumbang, Pak, atau saya nggak pernah menangis gitu. Bukan berarti Anda tidak dipenuhi Roh Kudus ya. Ada tanda lain yang paling penting ya. Nah, itu. Nah, ini yang perlu dijelasin atau dipahami oleh setiap jemaat bahwa bukan manifestasinya harusnya yang menjadi pokok utama, menjadi tujuannya. Betul. Karena manifestasi atau kehadiran Roh Kudus itu macam-macam. Ya, dan kita tidak bisa memprediksi. Ya, mungkin bagi seseorang ya perlu tumbang, perlu rebah dalam roh ya. Tapi mungkin bagi yang lain sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pergumulannya. Mungkin ketika dipenuhi Roh Kudus sehingga merasa lepas gitu ya, merasa terbebas, merasa akhirnya sukacita. Nah, holy laughter seperti itu. Jadi itu jangan menjadi satu patokan gitu ya. Jangan menjadi satu patokan. Loh, saya nggak tertawa, Pak. Saya nggak tumbang, didoain, didorong-dorong juga nggak tumbang gitu ya. Ada juga kan ya? Iya, ada yang didorong ya. Didorong nggak tumbang-tumbang, Pak. Rahasia sedikit dari. Saya juga nggak bisa berbahasa lidah begitu. Ada orang-orang yang merasa minder ketika mereka tidak bisa berbahasa lidah. Berarti saya nggak penuh Roh Kudus. Gitu toh. Bukan berarti bahwa Anda ini tidak atau belum dipenuhi Roh Kudus. Karena yang paling penting menurut saya, ketika seorang dilawat
oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, harus ada kehidupan yang berubah. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting. Jadi itu bukan manifestasinya, tapi what next setelah kita dipenuhi Roh Kudus itu, apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Betul. Perubahannya seperti apa, Pak? Banyak ya, banyak. Nanti kita masuk di situ karena saya melihat juga mengamati ada orang yang punya karunia roh gitu ya, luar biasa, bernubuat, penglihatan dan sebagainya lah. Tetapi kadang-kadang dalam hidupnya karakternya nggak berubah, jadi batu sandungan, gitu ya. Iya. Jadi banyak suara minor, banyak suara miring gitu ya, Pak. Itu kok begini ya? Nah, ini kan saya kembalikan lagi ya, bagaimana hubungan dengan Tuhannya gitu ya. Tapi yang saya tahu, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti punya kehidupan yang berubah. Nah, kehidupan yang berubah itu yang seperti apa, gitu kan ya? Ya, bukan dari miskin jadi kaya, sudah. Iya, itu jangan sampai kita juga konsepnya berpikir begitu ya, Pak. Oh, berarti saya langsung kaya, langsung diberkati dan lain sebagainya. Tidak ya. Bukan itu yang esensi ya. Iya, yang paling penting adalah dari kehidupan yang berubah itu satu, karakternya pastinya berubah. Pak, bicara karakter itu kan istilahnya orang selalu percaya lo itu bawaan dari sana, Pak. Saya ya begini nih, Pak, nggak bisa berubah. Bagaimana dengan orang-orang yang punya ngeles seperti itu, Pak? Ya, memang itu seringkali menjadi satu pembelaan, menjadi satu alasan gitu ya. Tapi sebetulnya yang saya tahu karakter ini adalah keadaan seseorang ketika dia menghadapi satu persoalan, ketika dia menghadapi satu masalah, ketika dia menghadapi satu tekanan, baru kelihatan karakternya. Oke, baru muncul. Baru muncul. Berarti hari ini muncul ya? Betul, hari-hari ini akan kelihatan gitu ya. Karena situasi ya toh, karena pembatasan itu kan pasti daging ini kan berontak nih. Ya toh, bosen lah. Udah berapa bulan nih, 2 bulan. Ya makanya ndak kaget, ndak usah heran gitu ya. Kalau kemarin mall dibuka langsung diserbu. Seperti kuda lepas dari pingitan ya. Ikut nyerbu juga? Oh, enggak ada pasti. Ya? Untung saya juga enggak. Gitu ya. Jadi karakter itu adalah keadaan seseorang ketika dia menghadapi satu tekanan, persoalan, masalah, beban yang menimpa dia. Nah, seperti ini, kalau seperti sekarang ini saya dan Wahyu, kita nggak bisa lihat karakternya karena fine semua. Iya. Oh, baik ketemu Wahyu 1-2 jam gini kelihatan baiknya. Murah senyum, ya toh, murah hati gitu ya. Ramah gitu kan. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, masalah, nah karakter itu akan nyata, akan nampak. Nah, jadi memang secara kekuatan manusia nggak bisa untuk kita merubah gitu ya. Tapi lewat firman Tuhan gitu ya, lewat Roh Kudus yang masuk dan berkarya, beracara, saya percaya kita dimampukan, ya, kita dimampukan, ada kekuatan ilahi yang bisa mengubah karakter dari seseorang. Oke. Ya. Perubahan itu kan butuh proses, Pak. Nah, ini kadang-kadang juga dijadikan alasan buat orang. Ya, itu kan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dari kecil. Betul. Yang akhirnya menjadi sebuah karakter begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apakah harus saat itu juga berubah ataukah memang ada proses yang harus dilewati? Jadi memang gini ya, kita harus tahu dulu kelahiran baru dari seorang percaya gitu ya. Saya dari kecil lahir sampai lepas SMA, boleh dibilang jadi orang percaya ndak KTP lah begitu ya. Bahkan anak manis berarti ya. Jadi belum mengerti ya, artinya belum mengerti ya, kita sekolah di Advent gitu ya. Jadi ya dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dengar, tapi hanya sebatas dengar gitu ya. Kemudian setelah percaya, mengerti, lahir baru, nah itu kan ada masa ya. Kita dari 0 sampai lahir baru itu berapa tahun? Ya bisa 20 tahun, bisa 15 tahun ya. Artinya gini, kita ini sudah terbiasa, kita ini sudah terdidik
dengan pola pikir kita, dengan kebiasaan kita, dengan karakter kita, ya. Jadi ketika kita lahir baru, memang perlu proses. Lamaan mana gitu loh? Lamaan mana kita hidup sebelum atau sesudah? Gitu kan? Nah, yang pasti kan kita lebih lama ikut daging gitu ya. Jadi memang perlu proses. Tapi sekali lagi saya bilang, satu, nggak boleh itu jadi alasan. Oh, masih proses Pak gitu. Itu berarti memang nggak ada niatan gitu ya. Karena orang bilang gini, ada niat, ada kesempatan terjadi gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada niat, ya tentunya mengusahakan kesempatan sehingga terjadi. Satu. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Roh Allah itu berkuasa. Amin. Gitu ya. Allah itu sanggup mengubah saat dan waktu. Allah itu sanggup mengubah hati gitu ya. Allah itu sanggup memberi hati yang baru. Jadi kembali lagi pada diri kita, sungguh-sungguh enggak. Nah, karena saya percaya setiap pribadi yang berjumpa dengan Yesus sungguh-sungguh, setiap pribadi yang sungguh-sungguh mau bertemu atau berjumpa dengan Yesus, pasti ada perubahan. Seperti itu pasti ya. Pasti. Nah, pasti. Pertanyaannya adalah ada orang yang ketika pencurahan Roh Kudus, tumbang, bisa holy laughter, bisa nangis, tapi kok hidupnya nggak berubah. Ada orang yang cepat kan, Mbak? Ada orang cepat, ada orang yang lambat sekali perubahannya. Apa yang membedakan itu? Ya biasanya itu lewat pengalaman, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat orang ini akhirnya berbalik. Orang ini kemudian menjadi teguh, gitu ya. Ayub pernah berkata gini, dulu kata orang, aku kenal engkau. Tapi setelah dia mengalami proses, anaknya mati, kekayaannya habis, istrinya menghujat dan sebagainya, dia baru bisa merasakan, dia baru bisa membuktikan bahwa Allah itu setia, Allah itu dahsyat. Amin. Nah, jadi diperlukan pengalaman. Ini Dan biasanya pengalamannya nggak enak, Pak ya. Tadi Bapak kasih contoh Ayub sih. Ayub tuh nggak enak loh pengalamannya. Ya daging itu kan selalu berontak, nggak enak ya. Padahal Tuhan itu kan baik ya. Kalau kita lihat gini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti itu kan ya. Kita kan kadang-kadang di mana kebaikan Tuhan? Iya toh. Apalagi situasi seperti ini, gitu ya. Tapi kalau saya analogikan dengan gini, bagi mereka yang sudah punya anak gitu ya, sebagai orang tua ini, sebagai ayah, sebagai bapak gitu ya, ketika kita tahu bahwa anak ini bahaya gitu ya, akan misalnya mau kejepit pintu gitu ya, dia nutup asal aja, tangan bisa kejepit, kita orang tua tahu nih, pasti berusaha mencegah kan. Nah, tapi pertanyaannya, apa anak tahu? Gitu loh. Apa anak tahu bahwa kita ini sudah mencegah dia untuk nggak ngalami sesuatu yang buruk? Kan anak nggak tahu. Ya. Dia mau megang panci teko yang panas gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua kan tahu. Waduh, ini kalau kena bisa melupas nih, bisa. Nah, kita mencegah kan. Tapi anak apa tahu? Nah, anak kan nggak pernah tahu, gitu ya. Jadi analoginya seperti itu gitu loh. Dia, jangan dibentak atau mungkin ditarik itu, dia pikir orang tuanya jahat. Betul. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita kan merasa gini, kok ngalamin nggak enak dulu ya, gitu ya. Padahal kalau diterusin lebih nggak enak lagi itu, lebih parah lagi gitu ya. Jadi harus diketahui bahwa semua itu kan ada dalam rancangan Tuhan. Nah, ini ada satu ayat bagus di Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan gini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kalau kita perhatikan ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu kan merupakan satu irisan ya. Irisan dari buah Roh Kudus. Ya. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu melekat. Ya, itu otomatis.
karakter itu pasti ada gitu. Ada gitu. Nah, persoalannya mau dimunculkan enggak? Persoalannya mau kita hidupin enggak? Nah, ini persoalannya kan begini. Nah, tapi sekali lagi saya bilang, dengan kekuatan sendiri kita enggak bisa. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pasti dimampukan. Amin. Gitu ya. Okay. Beberapa murid Yesus yang saya tahu, yang saya lihat gitu ya, dari firman Tuhan, dari Alkitab, kita sebut saja Petrus. Okay. Petrus itu dulu namanya Simon. Simon itu bulu yang muda, yang gampang ditiup angin, terombang-ambing dan sebagainya. Dan kita tahu dia juga asbun, ceplas-ceplos, dia tahu temperamen, gitu ya. Oh ya gitu ya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, dahsyat. Giliran gitu lari, nyangkal gitu kan, nyangkal. Suka main tebas gitu aja. Main tebas, iya. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, ada satu perubahan yang signifikan, gitu ya. Dia nggak lagi gerasa gerusu, dia bisa menguasai diri, dia bisa tenang, gitu ya. Dia di penjara, di apa segala macam, nggak berontak dia. Gitu lah. Jadi ada satu perubahan karakter yang terjadi. Ya. Perubahan karakter ini harus ada ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Masih bukan itu saja kekasih Tuhan. Ada beberapa tanda ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, yaitu kehidupannya berubah. Apa yang berubah? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.